kita cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan ditutup bukunya. Ucapan terima kasih. Terima kasih Bu Mimi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 9A akan memberikan respon implementasi budaya positif yang telah diberikan Bu Mimi. Jadi kita membuat kesepakatan bersama, lalu Bu Mimi juga membudayakan untuk membaca doa bersama sebelum belajar. Dan kita juga diajarkan untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab dengan menyelesaikan tugas-tugas. Juga tidak mencela perkataan dan menghormati teman-teman serta guru-guru. Untuk penyelesaian masalah, Bu Mimi tidak pernah memberikan hukuman, melainkan restitusi, seperti menanyakan alasan dan memberi siswa kebebasan untuk mencari solusinya sendiri. Dan jika ada masalah lagi, akan menanyakan dari kedua belah pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka masker kali ya, biar sama. Baik, Bu Amel, sehat? Alhamdulillah. Ya, ini saya mau meminta pendapat dari Bu Amel tentang budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita. Nah, salah satunya saya melihat dari kelas Bu Amel itu sudah mulai konsisten ya, mulai dari sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, terus kemudian juga saya perhatikan keseharian mereka gitu di luaran, gimana berinteraksi sama orang tua, berinteraksi sama teman gitu, agak berbeda sedikit daripada anak-anak yang lain. Dari versinya Bu Amel, bagaimana implementasi budaya positif yang terjadi di kelasnya Bu Amel, terutama Bu Amel sebagai wali kelas, sehingga apakah budaya ini atau pembiasaan positif ini membawa perubahan ke dalam proses belajar mereka bersosialisasi dan sebagainya, bagaimana? Dari saya sebetulnya kan dari awal ya kita bikin langkah-langkah dibangun budaya itu kan dibangun, nggak bisa sekali langsung jadi bagus. Dari mungkin dulu waktu setuju ada beberapa anak yang sama saya juga setuju wali kelasnya dulu, kami bentuk juga kesepakatan kelasnya sama-sama mereka yang menentukan kira-kira mereka mau seperti apa sih kelas kita nantinya ke depannya. Kita kan nulis di papan tulis, masing-masing anak harus menuliskan idenya di papan tulis. Lalu kemudian sama-sama nih setelah semuanya menulis, 23 siswa menulis, kita pilih 10 yang kira-kira mana yang bisa diterapkan. Lalu kita bikin kesepakatan. Jadi kesepakatannya lebih ke ini aja sih, kalau nggak melakukan seperti yang sudah disepakati, kalian gimana perasaannya, malu atau enggak nih? Kalau tambahan mungkin dari anak-anak ada hukumannya ringan-ringan aja, misalnya nambah hafalan 2 ayat gitu. Dan alhamdulillah anak-anak kooperatif semua, dia kerjasama mau dan bisa. Gitu. Yang sudah berjalan, alhamdulillah doa kalau perlu disuruh, pasti selalu harus mulai duluan. Kemudian juga terima kasih ya setiap sebelum gurunya keluar kelas, setelah belajar gurunya sebelum keluar kelas terima kasih dulu. Terima kasih gitu. Kalau yang udah itu izin setiap mau keluar kelas kepada gurunya. Nah ini benar-benar yang saya tekankan, kadang anak-anak suka izinnya main dari jauh gitu. Nah ini selalu saya bilang sini dulu, kesini dulu, izin yang betul, sampai diizinkan baru kalian beranjak gitu. Nah, alhamdulillah sebenarnya anak-anak gampang aja sih, kita nggak perlu yang harus berkali-kali ngingetin. Anak-anak kalau udah ada contohnya, 1 anak atau 2 anak yang berlaku seperti itu, lama-lama semuanya juga akan terbiasa gitu.
sebenarnya bukan cuma kelas saya aja sih nih, tapi di 8B juga setiap gurunya keluar kelas juga ada ucapan jazakillah ada juga. Iya, mungkin karena saya khusus juga mengajar di kelasnya Bu Amel gitu ya. Dan awalnya pun saya juga bikin kesepakatan tuh sama mereka, dan ternyata Biasanya gitu dari kan ya, dari kesepakatannya siap-siap yang belum apa ada kesepakatan masing-masing lah. dan ternyata ketika saya lihat hasil kesepakatan yang dengan saya dengan Bu Amel tuh hampir sama gitu kan, sehingga saya selalu berkata sama mereka, kalau kalian bersalah, Ibu hanya menunjukkan kesepakatan kelas kita, betul. dan yang menemukan solusi itu adalah kalian sendiri, dan Ibu pengen tahu solusinya seperti apa. Iya, saya sebenarnya memperhatikan juga dari kelas-kelas kita yang lain, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang saya lihat yang membudaya itu adalah salam sama guru. Siapapun gurunya itu saya perhatikan tuh anak-anak kita tuh salam, walaupun dia mungkin gurunya itu tidak mengajar gitu kan. Assalamualaikum Bu, pasti selalu. Iya, dan terus kemudian yang kedua, menurut Bu Amel nih, budaya yang sudah terbangun di kelasnya Bu Amel khususnya itu ada perubahan nggak ke perilaku mereka? Tentu ada Bu, yang namanya budaya pasti membentuk perilaku kan. Ya, tadi saya bilang awalnya 1-2 anak aja yang seperti itu, yang lain-lainnya awalnya cuek, yang awalnya main nyelonong aja kalau mau izin kamar mandi gitu. Lama-lama semua jadi terbentuk gitu. Nah, perilakunya juga buktinya nggak cuma diterapkan ketika saya aja yang di kelas gitu. Artinya mereka nggak cuma takut sama wali kelasnya aja, takut diomelin atau bagaimana, tapi ternyata hampir semua guru, bahkan ketika ada guru di dalam kelas dia mau izin ya caranya sama untuk membentuk perilaku. Artinya sudah banyak budaya yang menjadi pembiasaan ya di dalam kelasnya Bu Amel gitu kan, sehingga ya harapan Bu Amel ke depannya seperti apa? Harapannya ya kalau khusus di kelas saya semoga budaya terus terbangun. Ya mungkin juga nanti kita akan pelan-pelan menemukan budaya baru yang baik. Dan anak-anak sendiri saya harus menemukan itu untuk di kelas saya. Tapi kalau untuk semua kelas, buat sekolah kita ini ya semuanya sama-sama bentuk budaya. Jadi mungkin sekarang kelas saya nih yang jadi maksudnya role model lah. Role model kayaknya gila banget ya. Maksudnya yang bagusnya ada di kelas saya ketika pamit. Mungkin kelas lain belum diterapkan, tapi dengan kita guru mapel yang masuk, oh izinnya kayak gini nak, contohnya diterapkan, lama-lama kan pasti akan ketularan. Pun juga dengan kelas lain, kalau kelas lain ada yang misalnya budayanya apa nih di kelas lain ketika kita mengajar dulu ya, terus kita bawa ke kelas yang lain. Kelas 8A misalnya punya budaya beresin bangku kayak 8A gitu kan, mereka sudah membudaya kan. Itu kan sampah-sampah di kolom meja dikeluarkan terus barunya dinaikin ke atas kan, mempermudah kalau waktu kita membersihkan kelas. Nah itu kan belum diaplikasikan ke kelas-kelas lain. Nah itu mudah-mudahan bisa kita bawa ke kelas lain. Artinya Bu Amel sepakat ketika kita dari para guru dan stakeholder yang ada di warga sekolah kita rumuskan budaya mana yang harus kita angkat. Misalkan salah satunya itu anak kan ada daftar piket, tapi kan emang di sekolah kita ada promo bakti, tapi paling enggak dia bisa membantu, misalkan kayak gitu. Apakah Bu Amel sepakat atau punya ide lain? Kita rumuskan budaya-budaya positif itu, nanti tinggal kita share ke semua wali kelas atau guru-guru, dan nanti kita lakukan proses evaluasi, misalkan berapa bulan sekali, apakah budaya ini benar-benar sudah menjadi suatu pembiasaan positif di sekolah kita. Setuju banget Bu, biar sama, biar nanti nggak ada yang iri-irian. Misalnya itu kok dia gitu Bu, kita enggak, karena juga seperti itu. Kayak contoh kemarin buat mading aja, kok kelas ini bikin Bu kita enggak. Nah sebenarnya tuh anak-anak sudah bisa meniru yang baik-baik. Jadi ya alangkah baiknya kalau kita dari guru juga sudah lihat nih mana kebaikan harus diterapkan, nah kita yang jadi pionir. Oke, itu kan secara dari peserta didik. Sekarang saya mau bertanya sama Bu Amel nih, budaya positif yang Bu Amel lihat dari pendidik yang ditularkan kepada peserta didik. Apakah di sekolah ini sudah berjalan maksimal
atau bagaimana? Karena kan kita tahu guru itu ya digugu dan ditiru gitu kan. Artinya kalau kita merumuskan, oke, kita bisa merumuskan kata-katanya. Tapi dari sisi tenaga pendidiknya di sini, apakah budaya positif itu sudah diterapkan maksimal atau belum? Oke, kalau saya lihat semua sih sudah ya Bu. Mm-mm. Guru tuh ya contoh awalnya aja budaya tepat waktu. Guru nggak pernah ada yang telat masuk, nanti gitu. Maksudnya nanti dulu deh, ini dulu enggak, selalu tepat waktu, ketika sudah bel ya sudah. Bahkan kadang kalau kita keasikan masih dalam kelas, di luar tuh udah ada yang mau masuk, jadwalnya tuh udah bel Bu. Jadi nggak pernah ada yang terlambat. Saya rasa sih sudah ya, guru juga punya kebiasaan yang positif. Dan dia juga pasti akan melakukan. Iya, artinya ketika pendidik atau gurunya itu bisa mencontohkan budaya teladan yang positif, jadi teladan, makanya mungkin anak-anak kita ini cepet ya untuk bisa budaya positif itu masuk ke dalam diri mereka. Baik, Bu Amel, terima kasih. Karena kan ini untuk kebaikan sekolah kita. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita ini budaya-budaya yang sudah ada sekarang akan menjadi budaya-budaya baru yang mungkin akan membuat dari segi perilaku mereka, untuk mereka nanti bersosialisasi di masyarakat, di keluarga gitu kan, akan terbawa gitu. Jadi bukan hanya menjadi budaya positif di sekolah aja, tapi bisa ke dalam kehidupan mereka. Baik, terima kasih sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi terhadap implementasi budaya positif yang terjadi di lingkungan tempat saya mengajar. Pelaksanaan implementasi budaya positif ini terjadi di sekolah SMP Muhammadiyah 31 Rawamangun, tepatnya pada kelas 8C, 9A, dan kelas 9B. Pelaksanaan implementasi ini saya lakukan selama proses pembelajaran dan juga di luar kelas ketika saya telah selesai melaksanakan tugas saya mengajar di kelas tersebut. Selama pelaksanaan implementasi ini saya merasa senang karena setelah saya perhatikan sampai saat ini sudah terjadi perubahan paradigma pada murid-murid saya, yang mana awalnya kami membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas yang merupakan hasil kolaborasi pendapat dari masing-masing murid saya. Dan ternyata terjadi perubahan pada perilaku, psikologis mereka, sehingga itu sudah menjadi sebuah budaya. Salah satunya adalah adanya budaya memulai berdoa di awal pelajaran tanpa diperintah lagi oleh guru. Kemudian mengucapkan terima kasih setelah guru selesai mengajar. Dan ketika mereka mau keluar kelas, mereka minta izin terlebih dahulu kepada guru yang bersangkutan. Pembelajaran yang saya dapat ambil dari implementasi ini adalah dengan dilaksanakannya atau terlaksananya budaya positif ini memberikan sebuah rasa nyaman, baik itu terhadap gurunya, terhadap siswanya, sehingga proses pembelajaran yang terjadi berlangsung dengan penuh dengan rasa gembira, rasa nyaman, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung masuk ke dalam diri masing-masing murid saya. Harapan saya ke depannya adalah mengembangkan lebih lagi budaya-budaya positif yang akan saya kembangkan bersama dengan teman-teman rekan sejawat yang ada di SMP Muhammadiyah 31 Rawamangun khususnya, dan juga menularkan ilmunya kepada teman-teman atau rekan sejawat dari sekolah-sekolah lain pada umumnya. Demikianlah refleksi yang dapat saya lakukan.
Mudah-mudahan refleksi ini akan membawa perubahan kepada diri saya khususnya, dan juga perubahan kepada karakter satuan pendidikan di mana tempat saya mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ilmu baru siapapun itu wajib melakukan diseminasi kepada teman-teman yang ada di sekolah. Kebetulan ini adalah materi kedua di kegiatan pendidikan guru penggerak. Kegiatan yang pertama itu adalah merumuskan sebuah visi dan misi, tetapi untuk yang dilakukan diseminasi mulai dari budaya positif. Jadi di dalam budaya positif ini adalah kita melihat mungkin selama ini kita sudah melakukan ini semua sebenarnya, tapi mungkin kita tidak tahu yang kita lakukan itu sudah tepat atau belum buat murid kita. Jadi ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan apa berubah seperti maunya kita, itu kita dikatakan zalim. Nah, teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kemudian perlakuan buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini juga tanpa sadar sering ya kita melakukan ini. Kemudian semua perlakuan memiliki tujuan. Yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Tidak. Misalkan kayak gini, saya menggenggam tangan saya, terus Miss Yeni bilang, di dalam genggaman tangan saya ini ada sesuatu yang berharga. Miss Yeni ini merayu saya, ayo Bu Mimi kita jalan ke mall, nanti saya berikan makanan, tapi ibu buka dulu genggaman tangan ibu. Kira-kira menurut Miss Yeni saya akan membuka itu atau tidak? Tidak, karena posisi kontrol manusia itu adalah di dirinya sendiri, bukan di orang lain. Artinya bukan kita yang mengontrol anak, tapi anak yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya dirayu supaya anaknya itu tuh mau gitu. Padahal sebenarnya kolaborasi yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau di sini adalah model berpikir menang. Ibu gurunya menang, muridnya juga menang. Maksudnya di sana. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah
Apa itu disiplin menurut Bapak dan Ibu? Menurut Bu Nirwana, disiplin itu apa? Melakukan sesuatu pada Melakukan sesuatu sesuai aturan. sesuai aturan. Itu yang sering kita lihat, ya. Nah, kemudian saya mau minta pendapat satu lagi dari Pak Zul. Menurut Pak Zul, disiplin itu apa? Disiplin adalah ketika kita memahami apa yang harus dan tidak kita kerjakan. Oke, memahami apa yang harus dan tidak kita kerjakan. Kira-kira menurut Pak Hafiz, disiplin itu merupakan suatu pendidikan, mendidik atau tidak? Mendidik. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya disiplin. Jadi Dian Gosen dalam bukunya mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu bukan dia taat pada aturan, tapi adalah dengan adanya aturan dia belajar. Jadi bukan berarti ketika anak itu dia patuh, dia menurut aturan tata tertib sekolah, tapi dia nggak nyaman, dia tidak mendapatkan pembelajaran. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Saya menemukan di kelas 9 ada yang bertanya, Ibu, kenapa kita nggak boleh pacaran? Ada yang bertanya kayak gitu. Nah, pada saat mereka bertanya di dalam tata tertib kita, itu di poin ke-8 tentang kesusilaan dilarang pacaran. Itu ada di tata tertib kita. Nah, di sana saatnya kita menjelaskan kenapa dia tidak boleh pacaran. Bukan kita mengatakan kalau kamu nanti pacaran, kamu kena poin ini, kena poin ini. Tidak. Nah, disitulah makna belajarnya itu muncul. Kemudian sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kalau seandainya mereka itu cuma taat saja nih pada aturannya, dia taatnya sesaat. Pulang dia dari sekolah, dia bisa aja melakukan pelanggaran. Karena pada saat itu dia tidak belajar dari sebuah kedisiplinan. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya banyak. Saya rangkum dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa? Ketika saya baca dari literatur yang lain hampir sama. Nah, di profil pelajar Pancasila itu yang pertama kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ada anak bertanya kayak gini, Bu, mandiri itu maksudnya apa? Salah satu contohnya adalah ketika Bu Nir meminta anak presentasi di depan. Itu adalah nilai kemandirian yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Jadi mandiri itu bukan berarti dia mengerjakan PR-nya sendiri, tidak cuma itu saja. Tapi ketika dia mampu berada di depan kelas, dia mampu memberikan ilmunya kepada orang lain, itu adalah nilai kemandirian yang mereka dapatkan. Kemudian selanjutnya, teori motivasi, hukuman dan restitusi. Ini saya sudah sempat diskusi ya waktu itu dengan Bu Nirwana tentang masalah restitusi. Ada 3 motivasi sebenarnya perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid kita ya, yang saya temukan itu Fatih kelas 9B. Kalau dia sudah mulai merasa terancam, dia berusaha yang hadir ya. Dia mendekat tuh ke saya, dia sama Pak Hazir, karena dia tahu bahwa posisinya dia itu terancam. Nah, ini salah satu yang perilaku manusia itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Saya punya satu pertanyaan. Menurut Bapak dan Ibu, apakah memberikan penghargaan kepada siswa itu akan membuat sebuah budaya positif pada diri siswa tersebut? Konteksnya adalah penghargaan. Apakah setuju? Sepakat. Ada yang tidak
ya sepakat? Oke, Pak Zul sepakat. Mohon maaf, kali ini kita agak berbeda pendapat Pak Zul. Kenapa? Ketika kita memberikan sebuah penghargaan, dia akan nyaman pada saat itu dan dia nanti belajar karena aku pengen dapatnya penghargaan lagi. Jadi gak ada proses perubahan dari dalam dirinya, tapi yang dia inginkan itu biar dia mendapatkan penghargaan. Artinya itu tidak akan membuat perubahan budaya positif di dalam diri murid tersebut. Kemudian selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Nah, ini adalah hal yang sering salah, yang salah kaprah kita melakukannya. Kita memberikan hukuman, kita memberikan sebuah konsekuensi, kita memberikan sebuah restitusi. Mungkin ini yang agak baru ya, bahasa restitusi. Tapi sebenarnya guru BK kita atau Pak Hazir, saya mengamati sudah melakukan restitusi. Mungkin teorinya itu yang belum tahu, oh itu namanya adalah restitusi. Kita lihat salah satu, kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, betul ya? Misalkan Pak Hazir sama Pak Tiko berantem nih, misalkan. Terus kemudian saya sebagai guru BK, saya menangkan Pak Hazir sebagai korban. Nah, korban itu merasa, wah saya nih lagi dibantu nih, dan merasa mendapatkan keadilan, ya kan? Tapi bagaimana posisinya Pak Tiko? Dan kita pernah bertanya nggak alasan mereka berantem? Nggak semua orang detail bertanya. Mungkin kalau kayak Pak Hazir sebagai kesiswaan yang saya amati, beliau bertanya mendetail gitu ya. Nah, kita lihat ketika korban mendapatkan keadilan dan kita buat dalam bentuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Tetapi ketika direstitusi, korbannya mendapatkan ganti. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah kalau hukuman, murid akan tersakiti. Nah, kenapa kalau hukuman itu murid merasa tersakiti? Nah, misalnya kayak gini, ada anak yang melakukan kesalahan, misalkan dia melanggar tata tertib. Terus yang namanya guru lagi emosi, terus kemudian kamu gini gitu, langsung kayak gitu, terus kemudian kamu dihukum di depan kelas. Yang namanya manusia pasti ada kalanya mungkin emosi ke bawah dari rumah. Nah, itu muridnya tersakiti di sana. Sementara ketika di restitusi, muridnya itu adalah mendapatkan penguatan. Nah, saya kayak kemarin tuh ada kasus yang saya lihat, Pak Hazir menangani anak kelas 7. Ada yang bermasalah, kalau nggak salah kelasnya beliauan, yang dia berantem dengan siswanya. Di situ saya lihat bahwa Pak Hazir memberikan sebuah penguatan, bukan memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi yang diberikan Pak Hazir pada saat itu. Tapi saya lihat Pak Hazir membawa anak itu tuh ke dalam tahap restitusi, sehingga dia mendapatkan penguatan walaupun awalnya mendapatkan perlawanan ya Pak Hazir ya. Karena saya melihat sendiri itu anak itu melawan, dia berusaha menganggap dirinya itu nggak salah gitu. Sampai suara Pak Hazir agak meninggi dan turun lagi, terus kemudian akhirnya mulai melembut, kemudian guyoannya juga mulai udah mulai nggak sabar gitu kan. Terus akhirnya Pak Hazir masuk dengan menggunakan kata-kata yang lebih halus, akhirnya siswa itu mengakui kesalahannya gitu, tanpa harus kita yang mengatakan oh kamu salah gitu. Lagi azan, kita berhenti sebentar ya Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan. Kira-kira ini yang sering terjadi kalau hukuman yang kita berikan kepada anak itu akan membenci peraturan. Misalkan Pak Zakaria membuat sebuah aturan nih dalam mata pelajaran Pak Zakaria. Terus kemudian pada saat tertentu si A melanggar aturan tersebut dan dihukum. Jadi malah anak itu dia benci aturan dan bisa-bisa benci gurunya. Itu kalau hukuman. Tetapi
Tapi kalau kita berikan sebuah konsekuensi, anak menghormati peraturan, dia hanya menghormati peraturannya. Kalau restitusi, anak itu menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Nah, selama ini kalau misalkan anak itu kita berikan hukuman nih, kamu nilainya dikurangi sekian poin, itu yang didapatkan anak apa? Benci sama gurunya. Atau misalkan kamu salah, kamu harus berdiri di depan. Dia tidak suka dipermalukan, terutama di sana posisinya. Itu adalah hukuman. Anak tidak akan menghormati dirinya, apalagi dia akan menghormati gurunya. Itu kalau hukuman. Kemudian kalau hukuman, biasanya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Mungkin tanpa sadar kita sering ngomong seperti ini, termasuk saya. Tapi ternyata itu tidak memberikan efek positif kepada murid-murid kita. Nah, kemudian kalau restitusi, di sini apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Walaupun kita tahu apa yang dilakukan murid tersebut salah, tapi kita berusaha mempositifkan dirinya. Kita berusaha memposisikan diri itu sebagai orang yang tidak salah terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita lihat adalah ini. Hukuman itu dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kemudian kalau restitusi dibuat oleh murid, ya, restitusi itu dibuat oleh murid. Kenapa dibuat dari murid? Nanti kita akan lihat tahapan dari restitusi itu apa saja. Kemudian ini yang saya garis bawahi. Kalau hukuman menyakitkan, guru menjalankan sebuah konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Sementara ketika kita melakukan sebuah restitusi, guru akan menguatkan. Ketika guru menguatkan, otomatis anak tadi akan berpikir nih, apa yang dimaksud oleh guru tersebut. Nah, itulah beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita lihat membuat keyakinan kelas. Nah, ini mohon maaf Bu Amel, ini saya foto, ini ada di kelasnya Bu Amel. Dan ini saya kebetulan mengajar di kelasnya Bu Amel. Saya selalu bertanya, mana yang sudah menjadi budaya di kelas kamu? Jawaban anak yang pertama adalah membayar uang kas tepat waktu. Nah, itu membudaya. Artinya mereka tuh tahu bahwa mereka mempunyai sebuah tanggung jawab. Jadi mereka membayarnya. Saya tanya, apakah kalian diancam sama Bu Amel? Enggak, Bu. Itu yang pertama, keyakinan kelas yang membudaya di kelas 8C. Keyakinan kelas yang kedua yang membudaya adalah ketika mereka mau izin keluar ke WC, yang saya alami itu bukannya lolong boy, Bu izin, nggak seperti itu. Tapi mereka datang ke meja guru, Bu, saya mohon izin, saya mau ke WC. Kemudian yang selanjutnya yang membudaya adalah ketika selesai mengajar, mungkin Bapak Ibu mengalami mereka mengucapkan terima kasih Bu, terima kasih Pak. Itu sesuatu hal yang sangat berharga. Dengan begitu mereka akan bisa nanti ketika mereka di masyarakat, mereka sudah terbiasa untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian kita lihat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat bukan hasil pikiran guru. Kemarin saya sempat bertanya sama Bu Amel, apakah ini hasil pikiran Bu Amel? Ternyata kata Bu Amel, ini anak-anak yang buat ya Bu ya. Ya, jadi anak-anaknya yang buat gitu. Nah, ternyata dan di Bu Eva saya sempat nanya 9B katanya buat, tapi saya baru lihat ditempel di dinding. Punya kesepakatan enggak? Punya katanya, tapi saya belum lihat ada ditempel di dinding. Kemudian kalau pelajaran saya sendiri Tempatnya ditempel di kepala. oh Luar biasa. ya tidak kayak pampir dong. Makanya kalau bikin salah langsung tahu. Iya, karena di tempat Bu Eva itu yang ditempel hanya adalah
Ya, itu ada di kelas 9B. Nah, keyakinan kelas ini diusahakan Bapak dan Ibu bisa membuat sebuah keyakinan kelas baik di dalam mata pelajaran. Karena ketika anak melakukan kesalahan, kita tinggal bilang, ini loh nak yang kamu buat. Jadi kita bukan menyalahkan dia, tapi mereka tahu, mereka sudah menciptakan, tapi mereka yang melanggar, dan mereka juga yang harus menemukan solusinya. Arahnya ke sana. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang sering kita lupakan. Jadi manusia itu atau siswa kita itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Salah satu yang saya lihat di kelasnya Bu Eva, ada waktu itu saya lagi praktikum, tiba-tiba selesai praktikum saya cari anaknya tidak ada, ternyata dia bersembunyi di gudang di belakang lab IPA. Mungkin Bu Eva paham anak yang lagi ditangani Bu Eva sekarang. Menangis, duduk di lantai. Saya ajak ngomong, kebetulan waktu itu baru sebentar saya berbicara karena waktu itu saya dipanggil sama Pak Hajar ke bawah. Ada beberapa hal yang sempat disampaikan oleh siswa kita ini. Salah satunya adalah masalah kasih sayang. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mengajar, apakah Bapak dan Ibu sudah memperhatikan ini? Misalkan kayak gini, saya muridnya Miss Yeni. Ketika Miss Yeni lagi mengajar pelajaran bahasa Inggris, saya ketok-ketok meja, saya gini-gini aja. Terus Miss Yeni bilang, Mimi kamu diam, teman kamu nanti terganggu. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhi oleh saya? Kasih drum terus. Kasih drum. Apa? Saya tuh mengganggu gitu loh. Saya mengganggu. Padahal sebenarnya dia ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di sana. Perhatian ya. Perhatian. Iya. Karena dia di sini bisa kebebasan. Kenapa bisa dikatakan kebebasan? Saya tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris ini. Saya mau bebas. Artinya ketika saya mengetukkan meja, saya mengganggu pembelajaran, bisa saja Miss Yeni bilang, kamu silakan keluar. Iya kan? Bisa saja. Tapi padahal sebenarnya anak itu tuh ada kebutuhan dasarnya itu yang kurang. Nah, kalau kita mengajar, kita perhatikan ini, kesenangannya, kebebasan, kasih sayang. Misalkan kayak pelajaran Pak Tito kan lebih banyak ke prakarya ya Pak Tito ya. Mungkin si A, Pak Tito suruh mengolah makanan, tapi mungkin dia tidak suka. Nah, nanti Pak Tito bisa lihat nih, dia arahnya kemana, berarti penugasannya arahnya ke sana. Jadi pengolahan, oke, dia dikasih pengolahan, tapi tetap pengolahan. Tapi apa sih yang dibutuhkan oleh si anak ini, gitu. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini posisi kontrol. Saya pernah bertanya sama Bu Nirwana nih selintas. Bu Nirwana pernah berada pada posisi kontrol yang mana? Kalau nggak salah waktu itu Bu Nirwana menjawab adalah teman. Posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, ketika saya belum menjelaskan apa masing-masingnya ini, bagusnya kita di mana? Pemantau. Pemantau. Pak Zul sebagai pemantau. Manajer. Teman. Pasti kita akan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, kemudian kalau saya setuju dengan Pak Jack, posisi kontrol saya adalah sebagai manajer di dalam pembelajaran. Kita lihat satu-satu. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum
kita sama-sama lihat ya. Pernah nggak kita lakukan ini? Patuhi aturan saya atau saya awasi. Pernah nggak? Nah, kemudian kamu selalu saja salah. Nggak pernah. Oke, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Yakin? Daripada yang ketiga. Yakin? Yang pertama pernah. Ya, oke. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah itu ya egois. Jadi sebagai penghukum ini benar, gurunya egois sekali di sini. Dia hanya mengatakan, kalian ikutin cara saya, apapun itu. Nah, kemudian kita lihat yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, kemudian yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Pernah nggak kamu kayak gini? Pernah, ya. Ternyata Pak Tito yang lebih jujur dibandingkan Miss Yeni. Kemudian yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, maksudnya itu kita ngomongnya begitu sama murid yang belajar. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Biasanya dulu ketika saya masuk SMP Muhammadiyah 31, saya tahu di sini adalah figuritas. Siswa itu memandang guru adalah secara figuritas. Ketika dia suka dengan guru itu, udah dia hanya suka dengan guru itu. Tapi dengan guru yang lain bodoh amat. Dia tetap menjalankan pembelajaran, tapi dia tidak nyaman dengan guru yang lain. Nah, terus kemudian kita lihat yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ini yang sering kita lakukan sebenarnya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalimat yang biasa disampaikan adalah, ayo bantulah demi bapak. Ayolah bantulah Bu Mimi biar saya tidak dimarahi sama Pak Rudin. Nah itu sebagai teman. Ya. Terus kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu sebagai teman. Jadi kita memposisikan diri kita itu membantu dia, berkolaborasi sama dia. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu guru teman saya. Yaitu salah satunya ini figuritas. Misalkan saya figuritas sama Bu Eva. Ketika Bu Eva marahi saya nih, pada suatu ketika Bu Eva marahi saya, terus saya bilang Bu Eva jahat sama saya. Nah, betul. Oke, kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah ini Pak Zul. Pak Zul tadi katanya adalah sebagai pemantau. Kita lihat, memantau berarti mengawasi. Biasanya kalau kita diawasi enak nggak? Enggak enak kalau kita diawasi. Nah, pertanyaan yang digunakan seorang pemantau biasanya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Solusi atau konsekuensinya apa? Jadi itu kayak lebih apa ya? Ketus gitu, bahasa itu lebih ketus gitu. Iya, betul. Nah, di sini biasanya pada posisi pemantau, biasanya mereka selalu menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Itu sebagai pemantau. Nah, terus kemudian terakhir, ini adalah yang paling ideal, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Artinya kita melibatkan murid. Jadi bukan hanya kekuasaan kita yang kita gunakan, tapi kita melibatkan murid. Nah biasanya seorang manajer itu akan berkata apa yang kita yakini,
Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Mungkin hal ini jarang ya kita lakukan, termasuk saya. Ya, jarang kita lakukan. Yang sering kita lakukan itu adalah posisi sebagai teman dan sebagai penghukum. Jadi saya mencoba survei kecil-kecilan kepada beberapa teman guru di luar sini. Rata-rata mereka adalah sebagai teman dan sebagai penghukum. Gitu. Kemudian kita lihat segitiga restitusi. Nah ini sebenarnya saya memperhatikan Bu Wada. Ini Bu Wada sudah melakukan ini sebenarnya. Dalam menangani kasus, Pak Hazir juga pernah saya temukan sudah menggunakan ini tanpa sadar bahwa yang dilakukan itu adalah segitiga restitusi. Oke. Kalau nggak kayak gitu bukan puzzle namanya. Oke, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalkan kayak gini, ada anak pelajaran musofa, anak tidak mengerjakan tugas. Tiba-tiba Bu Sofa memanggil, misalkan saya, Bu Sofa bertanya, Mimi, ibu mendapatkan dari daftar nilai ibu, kamu belum mengumpulkan tugas ini. Terus anaknya menjawab nih, iya Bu, saya belum mengerjakan. Itu artinya kita menstabilkan identitasnya dia. Jadi jangan langsung kita tanya, kamu tuh belum ngerjain ya? Enggak seperti itu. Karena berdasarkan catatan ibu, kamu belum mengerjakan ini. Betul atau tidak? Iya betul Bu. Nah itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada saat ini kita tanyakan, nak kamu ingat nggak? Ibu tahu apa yang kamu lakukan itu pasti ada alasannya. Kenapa kamu belum mengumpulkan tugas kamu? Kita dengarkan nih jawaban dari siswanya tadi. Bu, saya belum mengerjakan karena ini. Nah itu artinya adalah validasi tindakan yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini adalah di sini saatnya kita meminta dia membuat solusi. Kita bilang, kan kita udah kesepakatan karena mengumpulkan tugas harus tepat waktu. Masih ingat gak kamu? Anak pasti akan jawab, iya Bu, ingat. Nah sekarang menurut kamu solusinya apa? Nanti anak kita akan menyampaikan solusinya itu apa, baru kita perkuat solusinya itu sudah benar atau tidak. Nah kalau kita melakukan segitiga restitusi ini yang sudah saya coba lakukan, implementasikan di 3 kelas, itu terjadi apa ya? Anak kayak merasa dihargai, keberadaannya itu kayak diakui. Jadi bukan kita di sini langsung memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi kita mengajak mereka berkolaborasi sehingga dia merasa, oh ternyata guru ini menghargai saya, menghargai keberadaan saya. Ini nanti hubungannya kemana? Pemenuhan kebutuhan dasar dari siswa kita tadi. Oke, kemudian kita lihat. Ini contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bilang berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Biar dia stabil dulu emosinya. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi. Kamu berhak kok merasa begitu. Nah, itu menstabilkan identitas artinya. Jadi seolah-olah emosinya itu tuh kita kuasai dulu gitu. Dia tenang dulu. Nah, setelah tenang, baru kita validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, misalkan. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kayak kita memberikan penghargaan dulu. Kita validasi nih bahwa sebenarnya yang dia lakukan itu salah. Kita ngomong seperti ini aja, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Dia berpikir, anak ini nanti akan berpikir,
Kenapa ya ibu guru itu berkata saya bisa melakukan hal yang lebih buruk? Artinya melakukan hal yang lebih buruk berarti yang sudah saya lakukan sekarang itu sudah buruk. Jadi arahnya ke sana, anak itu berpikir. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah ini biasanya kalau berantem ini tonjok-tonjokan, dia bilang saya kok yang benar, dia yang salah. Nah di sini dia bilang kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Artinya anaknya nanti berpikir nih, oh iya ternyata yang saya lakukan itu salah. Artinya sikap yang baru saya harus berubah menjadi lebih baik. Arahnya ke sana. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Di sini kita meminta solusi. Kemudian itulah beberapa tentang teori budaya disiplin atau budaya positif yang bisa kita terapkan. Yang namanya berubah itu nggak bisa langsung ya, yang namanya berubah itu tidak bisa langsung, tapi saya sudah melakukan aksi nyata di 3 kelas 9A, 9B sama 8C sudah mulai ada perubahan, itu yang saya lihat. Terus kemudian satu pesan saya Bapak dan Ibu, jangan lupa selalu melakukan refleksi, baik refleksi terhadap mata pelajaran yang sedang kita ajarkan dan refleksi diri kita, karena refleksi itu adalah akan membuat kita menilai diri saya itu seperti apa. Nah kemudian bagaimana cara membuat refleksi, bagaimana media dan selanjutnya nanti saya mau minta difasilitasi lagi sama Pak Rudin. Saya mau ngajak teman-teman bertemu lagi, nanti menggunakan media-media yang bisa kita gunakan sebagai alat refleksi. Kayak kemarin Bu Ezi menggunakan peta, anak-anak nyaman ya Bu Ezi ya, daripada mereka menulis tangan. Karena kan kondisi sekarang juga kondisi digital. Jadi nanti kita akan bertemu kembali lagi bagaimana supaya pembelajaran kita itu nyaman dan pastinya kita mengajar untuk pemenuhan kebutuhan siswa kita, bukan pemenuhan kebutuhan saya atau Bapak Ibu guru sebagai guru. Terus kemudian tadi saya men-share ada refleksi di grup CHS, mohon diisi. Nggak apa-apa nggak ditulis namanya, coba diisi saja, itu hanya sebagai bahan evaluasi dan itu nanti akan saya diskusikan juga bersama Pak Hazir, Pak Rudin dan Pak Zul. Dari hasil refleksi itu bagaimana kita bisa menjadikan Muhammadiyah 31 Rawamangun ini seperti tadi saya bilang sekolah yang berkarakter, sekolah yang dipandang orang bukan karena dari segi bernafaskan Islamnya saja, tapi adalah ada pendidikan karakter yang benar-benar terbentuk di sekolah kita. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan boleh, monggo. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause yang meriah untuk pemimpin yang telah memberikan desiminasinya pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirwana, guru SMP Muhammadiyah 31 Jakarta, ingin menyampaikan testimoni tentang desiminasi yang disampaikan oleh Bu Mimi pada tanggal 9 September 2022 kemarin. Materi yang disampaikan Bu Mimi alhamdulillah mudah dipahami, terukur dan juga sistematis. Meskipun menggunakan banyak istilah-istilah baru, tapi dengan kita mengikuti desiminasi itu kita jadi lebih tahu
tentang ilmu-ilmu baru dan juga istilah-istilah baru seperti restitusi kemarin. Dan ya untuk saya banyak restitusi itu sendiri baru ya, jadi saya dapat murni dari diseminasi yang diberikan oleh Bu Mimi. Terima kasih Bu Mimi untuk sharingnya. Semoga nggak bosan ya, sharing-sharing terus ilmu-ilmu barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ada, mohon maaf nih dan waktunya ada beberapa mau mengkonfirmasi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, tapi kita melihatnya dari sisi BK-nya. Karena kan di sekolah kita itu sudah ada pembiasaan ya, seperti mengucapkan salam, terus kemudian berjabat tangan, terus kemudian mengucapkan terima kasih kepada guru setelah guru selesai mengajar, terus salam, sapa gitu. Kalau menurut Bu Ada, kita melihat dari sisi BK-nya, perubahan budaya positif ini terhadap perkembangan murid kita, terutama di dalam keseharian mereka, terus kemudian dan apakah itu mempengaruhi ke dalam situasi belajar mereka? Pertama, kalau dari sisi BK kan kita pasti ngajarin yang namanya tugas perkembangan remaja. Betul, tadi kita baru belajar, baru sama-sama belajar lah ya di kelas. Itu kan ngajarin di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kan di tugas perkembangan tuh ada tahapan-tahapannya sebenarnya. Remaja pun kan ada kotak-kotakannya, remaja awal, tengah, dan akhir. Anak-anak kita kan masih remaja awal ya, dimana mereka baru berpindah dari anak-anak ke remaja, baru mengenal lagi sistem budaya yang baru karena sekolahnya juga. Nah, mereka juga punya PR tugas-tugas perkembangan yang harus mereka lalui. Nah, salah satunya adalah sistem nilai etis, menegakkan sistem nilai etis, juga belajar mandiri dari orang dewasa dan dalam pengambilan keputusan maupun dalam mengelola dirinya. Tentu dengan pembiasaan budaya-budaya yang ada di sekolah itu sangat-sangat membantu mereka memenuhi tugas perkembangannya. Karena mereka remaja awal, perlu ada pembiasaan, perlu ada nanti setelah terbiasa terbentuk sehingga ya mengakar diri mereka. Kalau dalam pembelajaran ya sangat berpengaruh karena memang tugas perkembangannya itu, tugas perkembangan kan memang dikatakanlah dituliskan, dibuatkan, diteorikan untuk membantu mereka berkembang secara optimal, baik di lingkungan sosial, lingkungan belajar tentu, dan juga di rumahnya. Nah, kalau di lingkungan belajar ya sangat-sangat membantu sih, karena kan kalau budaya-budaya positif itu tidak mereka lihat, tidak mereka jalani dan tidak mereka rasakan di lingkungan kecilnya, di lingkungan belajarnya, gimana nanti ketika mereka dewasa di lingkungan yang lebih besar mereka bisa menunjukkan jati dirinya. Oh, ini loh saya punya nilai sistem nilai begini karena dulu saya bersekolah di sini, budayanya seperti ini. Itu pasti mempengaruhi bukan cuma di belajar yang saat ini, tapi buat di masa depan. Kira-kira dari budaya positif ya, kalau saya lihat itu di sekolah kita tuh budaya positif ini sebenarnya banyak banget ya. Menurut Bu Ada, mulai dari awal semester kemarin, perubahan apa yang Bu Ada bisa lihat, terutama sama anak-anak kita yang selama ini lost learning nih? Kita nggak tahu nih budaya yang selama ini ada di kita mereka terapkan di rumah atau tidak. Apakah ada hasil yang ke arah lebih baik atau bagaimana yang Bu Ada lihat? Jadi kan 2 tahun kita belajar, anak pasti kan terlihat ya lost learning-nya. Ada pertama kalau dari bahasa kosakata yang mereka banyak yang tidak pahami. Yang kedua, kok terkesan seperti tidak sopan karena ya kan biasa di rumahnya seenak-enaknya, dan peraturan satu anak di rumah dengan anak yang lain di rumah pasti beda. Dengan penyeragaman, ada budaya yang kita bangun bersama, budaya positif, jadi ada standar. Nah, standar itu kan mau nggak mau dari yang belum memenuhi standar, mereka menyamakan dirinya masuk ke standar budaya positif itu, sehingga ketika budayanya udah sama, standarnya udah sama, ya pasti akan banyak perubahan di proses pembelajaran, lebih tertib, lebih menyenangkan, karena udah nggak ada rese gitu, udah nggak ada kayak gitu, karena udah sama standar budayanya gitu.
awal-awal kan kita emang bekerja keras banget karena kita sendiri ngerasa kok anak-anak beda ya, kok anak-anak lebih susah diatur ya, kok anak-anak begini ya, karena mungkin lost learning 2 tahun plus tidak ada contoh dari kakak kelas kan ngaruh ya. Meskipun kadang itu suka menimbulkan kayak misalnya, saya nggak sukain kakak kelas, bukan nggak suka untuk dibully, bukan, karena ya belum standar, budayanya belum standar di dia untuk sama dengan budaya kakak kelasnya yang udah lebih lama di sini. Dan itu kemarin nggak ada awal masuk, karena dari kelas 7 sampai 8 dan 9 sama-sama awal masuk ke sekolah gitu. Jadi ya dengan adanya budaya positif di sekolah yang coba kita terapkan kembali karena lost learning 2 tahun, bersama-sama bekerja sama antara guru, sekolah, dan juga pimpinan gitu ya. Jadi anak-anak jadi lebih seragam gitu, jadi lebih mudah kita mengaturnya, jadi lebih mudah mengarahkannya karena udah perbedaan-perbedaannya udah lebih tipis lah gitu, karena budayanya udah bisa Bu Wada beri contoh satu aja yang sudah membudaya dan menjadi budaya positif dari tingkah laku anak, apa yang sangat menonjol. Tadi kan Bu Wada bilang di awal itu tuh kita masih meraba-raba nih karena kan lost learning gitu kan. Nah makin kesini apa yang Bu Wada lihat yang benar-benar sangat membudaya di anak kita, pembiasaan apa yang terlihat perubahannya dari anak-anak kita, terutama yang terlihatnya di kelas 7 ya. Kalau mungkin di kelas 8 sama kelas 9 mereka udah pernah nyoba icip-icip sekolah, udah mulai kita slip-slipkan di PJJ kemarin, kan yang besar dibilang PJJ apa namanya, ke sekolah yang cuma berapa minggu sekali gitu ya, atau seminggu berapa kali gitu. Tapi kan itu juga nggak optimal. Nah di kelas 7 awal-awal mereka masuk tuh mereka nyelonong aja gitu kan, kayak misalnya katakanlah kalau di piket di bawah nggak salaman dulu, nggak tegur sapa dulu, langsung naik aja gitu kan ke atas kalau dari meja piket ke atas. Sekarang ya sudah sama ya, sama itu satu. Yang kedua, pembiasaan berdoa, atau ketika misalnya guru masuk ya Allah ribut banget, emang mereka lulusan dari SD ya, dan di SD-nya lost learning 2 tahun, belum tentu nilai-nilai SD 1 dengan SD lain sama gitu kan. Perlu kita waktu untuk menenangkan, menarik perhatian. Nah sekarang ketika ada budaya positif, mereka udah menyiapkan diri mereka sendiri, udah lebih tenang, jadi kita udah tinggal masuk ke pembelajaran, udah tinggal apresiasi. Jadi udah lebih mudah sebenarnya. Artinya kalau misalkan kan kita salah satu pembiasaan di sekolah kita itu kan berdoa ya, walaupun ada pembiasaan hafalan tilawah kita di awal, tapi kan setiap guru yang masuk itu kan berdoa lagi. Apakah itu masih diingatkan atau otomatis mereka sudah langsung bersiap memberi salam gitu? Kan biasanya seperti itu. Jadi langsung ya. Berarti kan kita bisa lihat salah satu perubahan positif yang sudah membudaya ya, salah satunya itu menyapa ya. Sebenarnya kan mereka bersiap memberi salam, itu kan nanti sama aja mereka menyapa siapapun guru yang masuk ke kelas tersebut. Oke, baik Bu Wada, terima kasih. Dapat saya simpulkan dengan adanya lost learning dan dengan adanya waktu yang sedikit, kita sebenarnya sudah berhasil, mungkin belum 100% untuk memberikan sebuah budaya positif yang mudah-mudahan nanti ini bisa dibawa mereka sampai ke rumah dan menjadi kehidupan selanjutnya. Dan ini kita harus bisa mencapai bersama-sama, mencapai budaya positif ini berjalan 100%. Terlepas dari budaya salam, sapa, tegur gitu, mungkin budaya-budaya positif lainnya yang akan kita kembangkan lagi. Kita kerjasama berkolaborasi antara guru BK, semua stakeholder yang ada di sini. Baik Bu Wada, terima kasih atas penyampaian hasil yang udah bisa kita lihat dalam beberapa waktu ini. Mudah-mudahan sekolah kita ke depannya jauh lebih baik lagi, baik secara psikologisnya, akademiknya, dan lain sebagainya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan refleksi terhadap proses diseminasi yang telah saya lakukan di satuan pendidikan tempat saya mengajar. Proses diseminasi dilakukan di SMP Muhammadiyah 31 Rawamangun, Jakarta pada tanggal 9 September tahun 2022, bertempat di ruang kelas 8A.
perasaan saya setelah melaksanakan diseminasi ini adalah saya senang karena saya sudah berhasil menyampaikan sharing ilmu kepada teman-teman saya sehingga membuat mereka mendapatkan ilmu baru, dan pastinya saya merasa telah menyampaikan sebuah tanggung jawab besar yang harus saya sampaikan kepada teman-teman saya. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan adalah dengan kita membagi ilmu kepada orang lain, maka pada saat itulah kita menjadi manusia yang seutuhnya. Karena manusia itu diciptakan adalah untuk berbagi, untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang. Harapan saya ke depannya adalah saya akan bisa dan lebih mengembangkan diri lagi untuk bisa berbagi bersama dengan rekan-rekan saya, khususnya di satuan pendidikan saya atau dengan rekan-rekan guru lainnya di luar satuan pendidikan tempat saya mengajar. Demikianlah refleksi yang dapat saya lakukan. Semoga refleksi ini dapat membawa perubahan positif bagi diri saya khususnya dan bagi para pengajar lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.